Bismillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan membagi tips bagaimana seorang bisa berpoligami. Ya. Ilmu ini saya dapatkan dari almarhum Ustadz Aswandi Johan yang meninggal dengan meninggalkan 4 orang istri. Ya. Ilmu ini saya dengar langsung dengan kuping saya ketika menimba ilmu di Ma'had Albir. Ya. Yang pertama adalah jangan tunggu istri itu berusia tua, ya. Mumpung masih muda, maka kalau ingin berpoligami maka lakukan. Ya. Jangan tunggu istri itu berusia tua, ya. Kalau demikian maka sudah pasti kita akan mengutamakan yang muda, ya. Kita akan lebih menyukai yang muda, ya. Kalau keduanya masih muda, ya, dan terlihat fresh orang bilang, maka tentunya akan perasaan itu akan berlomba untuk dan sulit mengutamakan yang lain, ya. Karena masing-masing punya kelebihan, ya. Yang kedua adalah jikalau seandainya istri yang pertama itu menuntut untuk cerai karena suami tega berpoligami, ya. Yang dilakukan oleh suami adalah dia harus menahan, mengendalikan emosi, ya. Diam 1000 bahasa dan membuktikan bahwa apa yang dituduhkan atau bahkan apa yang disangkakan oleh istri pertama itu tidak jadi, ya. Tidak terbukti. Apa yang mereka rasakan ketika suami berpoligami, ya, yaitu dia akan merasakan pasti suaminya itu akan mengutamakan yang baru, ya. Akan lebih condong kepada yang baru, ya. Kita buktikan bahwa cinta kita itu tidak pudar, ya. Tetap menyayangi, bahkan kita perlihatkan, ya, lebih sayang kepada yang pertama, ya. Dan tidak juga menyurutkan cinta kasih sayang kepada yang kedua, ya. Artinya ini adalah kita jadikan keduanya berperasaan bahwa suaminya itu lebih mencintainya ketimbang yang lain, ya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa si suami, ya, jangan mengungkapkan kelebihan yang lain kepada istrinya, ya. Jadi kemudian sudah pasti bahwa dia berusaha, ya, mengungkapkan, ya, kasih sayangnya kepada masing-masing istri, ya.
Dan tentunya orang yang berpoligami ya pasti orang yang berpoligami pasti akan mengukur ya seberapa dia adil terhadap istri-istrinya, karena dia punya tolok ukur ya. Sebab kalau masih sendiri, tolak ukurnya ya itu dia tidak bisa dapatkan ya. Mana mungkin seorang yang berkendara sendiri tanpa ada kendaraan yang lain bisa mengukur apakah dia laju atau tidak. Nanti ada motor yang lain, kendaraan yang lain, baru dia bisa mengukur bahwa dia dalam keadaan laju atau dalam keadaan lamban ya. Artinya poligami itu bisa membuktikan bahwa apakah dia adil atau tidak ya. Kemudian ini kata Ustadz Aswandi almarhum ya, menurut beliau ya jangan bilang-bilang bahwa kita mau poligami ya, nanti sudah poligami baru dibilang ya. Ini menurut ya beliau. Kemudian kita buktikan bahwa si suami tidak kendor cintanya kepada yang lain ya. Yang kedua yang pertama ya, tidak kendor cintanya kepada yang pertama dengan hadirnya yang kedua. Mungkin itu ya tips yang bisa kita berbagi. Alhamdulillah, setelah saya mendapatkan ilmu ini, sampai sekarang saya belum berpoligami ya. Kenapa? Yang pertama, dengan cermin saja saya tidak bisa berbagi ya. Apalagi ya kepada orang lain ya. Dan yang kedua ya tentunya kecukupan dengan istri yang pertama ya, itu untuk saat ini saya merasa cukup dengan pemberian Allah ya, dan bisa menutupi ya kepuasan saya terhadap perempuan ya. Karena dengan adanya istri yang pertama dan punya kekuatan 4 orang ya. Kemudian sebagai amanah ilmiah saya harus melanjutkannya, menyebarkannya, membagikannya. Adapun urusan amalan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan Anda. Adapun menyebarkan, balighu anni walau ayat, itu adalah wajib. Sampaikan olehmu dariku walaupun 1 ayat. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.